Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas rahmat dan izin Allah, kita masih diberi kesehatan, keimanan, dan kesempatan untuk bisa berkumpul serta bersilaturahmi di majelis ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini saya akan berbagi mengenai keutamaan berdoa. Doa adalah kebutuhan seorang mukmin, sebab Allah akan memberikan banyak keutamaan bagi orang yang berdoa. Kitab Tanqiqul Qaul Al-Hasid karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi membahas banyak keutamaan amal yang bisa dilakukan oleh umat Islam. Salah satunya keutamaan berdoa. Kitab Tanqiqul Qaul Al-Hasid terdiri dari 40 bab yang berisi 400 hadis, dengan masing-masing bab terdiri dari 10 hadis dan penjelasannya. Dalam kitab Tanqiqul Qaul, keutamaan doa dibahas dan dijelaskan pada bab 19. Permulaan bab diawali dengan nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa tidak baik bagi imam dan makmum keluar dari masjid tanpa berdoa. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8 yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Arti ayat tersebut dapat dimaksudkan bahwa apabila kita telah selesai mengerjakan sholat dan ibadah lainnya, maka hendaknya memanjatkan doa dan hanya berharap kepada Allah. Dijelaskan dalam kitab Anas bin Malik radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bahwasanya rahmat Allah turun ketika imam berdiri di mihrabnya dan barisan makmum telah urut. Kemudian malaikat menyeru orang-orang yang beruntung dan merugi. Orang yang dimaksud beruntung adalah orang yang mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah setelah melaksanakan sholat. Sedangkan yang dimaksud orang yang merugi adalah yang keluar dari masjid setelah melaksanakan sholat tanpa berdoa. Baiklah para jamaah sekalian, berikut saya sampaikan mengenai keutamaan doa dalam kitab Tanqiqul Qaul Al-Hasid, yaitu yang pertama, doa adalah otak ibadah. Doa itu adalah otak ibadah karena dua hal. Pertama, bahwa dengan berdoa maka telah melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kedua, bahwa apabila seorang berdoa mengenai hajatnya, maka seseorang tersebut telah mengesahkan Allah. Dengan berdoa, maka seseorang mengetahui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Ta'ala dan merupakan bentuk berserah diri kepadanya. Yang kedua adalah Allah mencintai orang-orang yang tetap serius dalam berdoa, dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia menurut Allah dibandingkan dengan berdoa. Seseorang yang memanjatkan doa kepada Allah, maka ia telah mengakui kelemahannya dan sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Allah murka kepada orang-orang yang tidak mau berdoa. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah marah kepadanya. Seorang penyair berkata, Allah marah jika kamu tidak mau memohon kepadanya, sedangkan manusia akan marah ketika meminta. Yang keempat, dari keutamaan doa adalah meninggalkan doa merupakan perbuatan durhaka kepada Allah. Meninggalkan doa adalah durhaka. Seseorang yang tidak mau memanjatkan doa kepada Allah, maka ia termasuk orang yang durhaka dan maksiat, karena ia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Yang kelima adalah doa adalah senjatanya orang mukmin. Doa diibaratkan sebagai senjata berupa pedang oleh orang mukmin, sebab dengannya mampu menolak bencana seperti pedang yang menolak musuhnya. Yang keenam adalah doa sebagai tegaknya agama dan cahaya bagi langit dan bumi. Doa menjadi penegak agama karena setiap gerakan dan bacaan dalam sholat mengandung arti doa. Doa merupakan cahaya yang menerangi apa yang ada di langit dan di bumi bagi orang-orang yang berdoa. Yang terakhir adalah tidak ada penghalang terkabulnya doa orang yang teraniaya. Allah akan mengabulkan setiap doa dari orang yang teraniaya. Maka dari itu, janganlah setiap dari kita menganiaya seseorang, dan jadilah orang yang pemaaf. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba yang selalu sabar dan mendapat ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.